Halo semua, jumpa lagi kita di kelas Rajut Lucelite. Kali ini saya akan membuat pouch dengan menggunakan motif granny. Peralatan yang kita gunakan adalah benang D27, poli D27 sebanyak minimum 5 warna. Kemudian mutsin atau mutiara sintetis sebanyak 3 buah. Lalu haken dengan hook nomor 4, pemantik untuk memotong benang, dan terakhir ring ini untuk tali nantinya. Oke, kita mulai ya. Pertama kita akan buat magic ring seperti ini ya, perhatikan supaya nanti bisa kita kecilkan lingkaran tengahnya. Kemudian rantai 3 kali, 1 2 3. Setelah itu DC 15 kali ke dalam ring ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kita tarik sedikit. 13 14 terakhir 15. Oke, kemudian kita tarik ya sisa benangnya sehingga lingkaran menjadi lebih kecil. Kemudian kita akan sambung dengan CH awal menggunakan slip stitch. Kita rantai 1. Lalu kita putus benang karena kita akan mengganti warna benang untuk round kedua. Oke, sekarang kita masuk ke round kedua. Kita menggunakan benang warna berbeda ya. Kita akan buat knot pertama kali. Seperti ini kita buat knot atau simpul. Kemudian kita mulai di sebelah sambungan. Ini ya, DC yang ini, DC di sebelah sambungan. Tapi kita ambil di antaranya nih, di antara DC, bukan di loop ya, tapi di antara 2 DC. Mau mulai dari mana aja juga bisa sih. Tapi kita mulai dari sebelah sambungan. Oke, kita akan buat 2 DC cluster. Jadi kita buat 2 DC di stitch yang sama seperti ini, tapi jangan kita selesaikan dulu. Nah, kemudian kita tok ya. Ini namanya 2 DC cluster. Sebelahnya juga begitu. Kita akan buat di antara 2 DC. Kita rantai dulu 1. Lalu kita buat 2 DC cluster lagi di sebelahnya. Nanti kita akan buat 2 DC cluster sebanyak 16.
sebanyak DC awal. 2, kemudian rantai 1, ini 2 DC cluster di antara 2 DC. Ketiga, rantai lagi 1, buat lagi 2 DC cluster. Yang keempat, ini DC tapi setengah dulu ya. Kalau kita buat DC di stitch yang sama, baru kita satukan atau kita tok seperti ini. Saya pelankan supaya yang belum pernah membuat 2 DC cluster lebih jelas ya. Ini yang kelima. Rantai 1, 6, rantai lagi 1, 7, ya, ingat jadi 2 DC sini ya. Jangan di loop sini tapi di antara 2 DC. Jangan sampai keliru. Yang tadi 7 ya. 7. Rantai lagi 1. Kita buat yang ke-8. Rantai lagi 9. Rantai lagi 1, 10. Rantai 1, 11. Rantai 1, 12. Rantai 1, 13. Rantai lagi 1, 14. Rantai 1, 15. Rantai 1 terakhir ya, 16. Oke, ini udah 2 DC cluster terakhir, 16, kemudian kita rantai 1, lalu kita slip stitch ke sebelahnya, ke 2 DC cluster awal. Seperti ini ya, kita slip stitch, lalu putus benang. Kita akan ganti benang lagi di round ketiga. Selesai, sudah rantai round kedua. Nah, sekarang kita masuk ke round ketiga. Kita buat knot lagi sama seperti tadi ya. Sekarang kita akan buat 3 DC cluster. Tadi di round sebelumnya 2 DC cluster, sekarang 3 DC cluster. Ini kita buat di sebelah sambungan ya. Nah, kita buat DC setengah dulu sampai 3 kali di stitch yang sama, kedua, ketiga. Lalu kita top. DC kita chain 2 kali. Tadi kita buat rantai 1 kali yang di round sebelumnya, sekarang kita buat 2 kali. Lalu kita buat 3 DC cluster lagi. 1, 2, 3. Ini benang yang sebelumnya kita tindih ya.
rantai 2 kali, 1, 2. Ini kita tarik supaya kenceng. Kita tindih lagi benang tadi ya. Kita buat 3 DC cluster lagi. 2, 3. Kita top. Kita satukan. Kita buat 2 CH lagi atau 2 rantai. Kemudian 3 DC cluster lagi. 2, 3. Kita tarik lagi ya. Buat rantai 2. Kita sudah buat 4 ya, 4 kali DC. Nah, ini setiap di antara ini kita akan buat 3 DC cluster. Nanti total semua ada 16 DC, 3 DC cluster. Nanti terakhir kita slip stitch. Nah, ini udah 16 3 DC cluster, kemudian kita rantai 2, lalu kita slip stitch ke cluster awal. Seperti ini ya, di slip stitch. Lalu kita putus benang. Tarik. Kemudian kita rapikan ya, ini benang kita rapikan, kita tarik, kita bakar pakai korek. Kita akan tempelkan. Selesai ya. Sekarang kita lanjut ke round keempat. Warna bebas ya. Kalau bisa setiap round warnanya berbeda. Oke, sekarang kita buat knot lagi. Kemudian kita akan buat shell, 3 DC shell. Jadi dalam satu stitch itu terdapat 3 DC. Kali ini kalau shell dia tidak di tork ya. Jadi DC biasa selesai. Buat 3 di dalam satu stitch. Seperti ini di bawah rantai 2 ya. Di rantai 2 yang round sebelumnya kita buat DC 3 kali. 1, 2, 3. Udah. Kemudian kita buat lagi, ini kita akan buat sudut di sini. Jadi kita panjangin DC-nya. Ditarik, baru kita tarik keduanya. Seperti ini ya, ditarik agak lagi panjang, terus kita buat DC-nya. Karena di sudut nanti kita akan membentuk mengotak gitu ya, jadinya harus kita panjangkan supaya bisa membentuk sudut. Nah, ini ketiga. Lalu kita buat rantai sebanyak 2, 1, 2. Kita buat lagi DC 3 kali di tempat yang sama. Seperti ini ya, di tempat yang sama kita buat DC lagi. Nah, ini buat sudut. Jadi 3, 2, 3 shell. Maksudnya 3 DC, 2 rantai, 3 DC dalam satu stitch. Oke, ini sudah jadi 3, 3, 2, 3. Lanjut lagi ke sebelahnya, kita buat sama seperti tadi, yaitu 3 DC shell. 1, ini ditarik biasa ya, nggak dipanjangin kalau untuk yang di sini. Nanti kan ini jumlahnya ada 3 untuk di antara sudut. Nah, ini yang pertama kita tarik biasa. Kemudian ini yang kedua kita agak lebih dipendekkan ya, supaya nanti bentuknya lebih mengotak. Ini lebih pendek dari yang sebelumnya. DC-nya 1, 2,
3. Nah, ini yang ketiga, kita sama dengan yang pertama, tarikannya. Kita buat agak lebih panjang sedikit saja dari yang di tengah. Seperti ini ya, kita tarik sedikit aja. Atau normal juga nggak apa-apa, tapi yang tengah harus dipendekkan. 3. Nah, ini kita akan buat sudut lagi di sini sama seperti ini. Kita buat 3, ini kita panjangkan ya, DC-nya panjangkan. 1, kita panjangkan lagi. 2, panjangkan lagi. 3. Kemudian rantai 2 sama seperti tadi. Kita rantai 2, 1, 2. Lalu kita buat 3 DC lagi, dipanjangkan ya. 1, panjangkan lagi. 2, kita panjangkan lagi. 3. Nah, ini kita sudah dapat 2 sudut. Sekarang DC lagi di sini 3 kali atau 3 DC shell. 1, ini ditarik agak lebih panjang sedikit saja. 2, 3. Nah, yang di tengah kita buat pendek. Nih, di tengah sini kita akan buat shellnya pendek. Seperti ini ya, pendek, lebih pendek dari yang sebelumnya. Karena kan di tengah tadi kita membuat lingkaran. Jadi kita harus membuat bentuk kotak. Dari bentuk kotak ke bentuk lingkaran, kita akalin dengan panjang pendeknya DC. Supaya nanti bisa membentuk kotak. Ini yang ketiga, kita agak lebih panjang. 1, 2, 3. Oke, udah 3 ya, di antara sudut ada 3. Ini kita buat sudut lagi. Jadi sudut, di tengah sudut ada 3 DC cluster. Maaf, 3 DC shell ya. Ini dipanjangkan 2 DC, 3 DC, panjangkan. Kemudian kita rantai 2 kali. Sambil dibentuk-bentuk ya, supaya bentuknya menjadi kotak. Kita panjangkan. Buat DC 3 kali. Nah, sekarang kita sudah dapat 3 sudut. 1, 2, 3. Tinggal 1 lagi ya. Kita lanjutkan 3 DC cluster lalu sudut 1. Nah, ini udah sampai terakhir ya. Kita akan menyambung dengan sebelahnya menggunakan invisible join dengan DC awal. Seperti ini ya, dilihat ya. Kita tarik seperti ini. Kemudian kita ambil, masukkan hook di DC yang kedua. Seperti ini, di DC yang kedua. Kita ambil benangnya, masukkan. Ini tarik ke belakang ya, yang ini tarik ke belakang. Kemudian kita masukkan ke keluarnya benang tadi. Masukkan lagi ke sini. Nih ya, tadi ini keluar benang. Nah, kita akan masukkan lagi ke tempat keluarnya benang. Seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat nyamar ya, sambungannya tidak kelihatan karena bentuknya sama seperti ini.
Oke, sekarang kita rapikan belakangnya. Kita ikat dulu, boleh langsung dibakar. Kalau saya biasanya diikat biar lebih kuat. Kemudian baru dibakar belakangnya, dirapikan. Dua-duanya ya kita rapikan. Nah, sudah selesai untuk round keempat. Seperti ini. Nah, ini kita akan bisa blocking ya. Kalau punya alat blocking, kita blocking. Karena saya tidak ada, jadi saya tarik-tarik aja seperti ini. Kita bentuk sendiri pakai tangan ya. Tapi lebih bagus lagi kalau punya alat blocking. Nah, ini yang sudah saya buat ya. Ada sebanyak 12 buah. Karena nanti akan kita sambung, kita sampai sini dulu. Nanti round terakhir adalah round penyambungan, langsung disambung antara granny satu dengan granny lain.